Gagal total, dapat donasi 1,3 miliar. Kira-kira begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kali ini kita dengarkan kembali ya pendapat para netizen tentang kisruh Agus yang terjadi gitu. Jadi gimana view lengkapnya Semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Saya melihat juga dia teriak-teriak. Saya kadang-kadang miris juga, jengkel juga saya. Yang kau teriakin apa, Gus? Yang bikin masalah ya kamu. Gitu loh. Kau bikin masalah, kau teriak-teriak. Emang uangmu? Nah, itu bukan betul, uangmu. Itu uang donatur. Apa hak kamu untuk teriak-teriak, untuk minta, itu uang saya. Sejak kapan kau dapat uang itu? Kan urusan tangan Iya, orang. betul. Ini saya katakan tuh, udahlah Gus. Kau tuh Nah, merendah setuju lah, Bapak, kau setuju. Udah ditolong Setuju. sombong gitu loh. Setuju. Selamat malam Bapak, ini total belanjaannya 200 juta 54 ribu. Ada sisa kembalian 50 ribu, boleh didonasikan Pak? Oh boleh, tapi jangan ke Agus ya. Oh, bukan Agus sedih banget ini Pak, ini kebetulan Agus sedih banget. Oh kalau Agus happy banget boleh. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah belanja di Ya. tempat kami. Jangan lupa kembali lagi ya. Terima kasih. Jangan lupa dicatat ya, saya donatur ya. Donatur, nanti Ya. minta kembali nggak? Ya kalau penyalahgunaan ya tarik lagi. Penting buat kembali. Aduh. Apa ya Pak ya? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pagi itu gue ditek-tekin gara-gara kok Alvin itu masuk di kasusnya Agus dan kemudian nantang sama si Densu tuh gue tuh males pansos-pansos masalah Agus itu. Tapi kalau karena banyak yang DM tanya ke saya gimana kan kok Alvin kan temen lu. Kalau gue cuman kasih tahu ini sebenarnya dengan adanya kok Alvin Lim di sini ini sebenarnya masalah Agus itu udah selesai bahkan bisa happy ending buat Amin kedua ya. belah pihak. Amin. Kenapa? Karena Alvin Lim kan nantangin tuh Densu Iya. 3 miliar untuk nyiram, dia ngasih 3 miliar. Nah kan Agus kan udah kesiram tuh. Kenapa kok nggak Agus itu Iya, nyiram lagi setuju. 2 kali kemudian makan Setuju. tantangannya Alvin Lim. Berarti kan dia Betul. dapat 3 miliar dari Alvin Lim tuh. Nanti belum jadi nanti Nah. dapat 1,5 miliar. Jadi 4,5 Bener. miliar bos. Kan udah Betul. happy ending. Kalaupun apes pun juga 3 miliar Betul. lumayan lah. Ngapain lu ngeributin Iya, yang setuju. 1,5 miliar yang di Densu dan si Cenovi itu ya? Cenovi iya. kok Cenovi. Ya itu. Jadi Agus, Iya. terima tantangan ko Alvin Lim. Iya, 3 miliar loh. Lumayan lah. betul. Semoga bermanfaat. Iya, Agus. Satu ide yang bagus ini ya. Ke Agus saja sekalian begitu kan. Kalaupun nanti tidak dapat ya 1, sekian M itu kan ada tuh 3 M itu ya sekali-kali gitu kan. Itu juga apa yang mau diperjuangkan sekaligus mata udah nggak bisa lihat juga kan. Ya udah terima saja tantangannya gitu ya. Dan ini lebih menarik lagi Semeton ya. Salah satu netizen yang sudah jengkel juga dengan kisruh ini begitu ya. Mau dijadikan Agus sebagai tumbal proyek katanya. Ini nggak boleh ini, tapi menarik Semeton kita saksikan. Ini dia. Si Farhad Abbasnya ada benernya juga nih ya. Agus kayaknya harus Iya. diundang nih ke Istana Negara. Kalau Putri Aryani kan diundang Betul. ke negara karena prestasi tuh. Nah kalau si Agus ini beda, diundang sama Bapak Prabowo siapa tahu Nah, bisa jadi salah tuh. satu tumbal proyek. Biar Iya, berguna bagi iya. nusa dan bangsa gitu kan. Terus nih ya saran gue sama Bapak Presiden Prabowo yang baru nih. Kalau bisa nih kalau Agus udah jadi tumbal proyek nih ya, lu bikinin dulu lah Pak Iya. patung monumen tentang si Agus biar Betul. mencatat sejarah dunia. Jadi ada kebanggaan Iya. sendiri nih buat keluarganya Agus nih. Jangan Setuju. lupa juga dibikinin monumen Agus tumbal proyek Indonesia gitu kan ya Bapak Prabowo ya. Jadi nanti kalau ada keluarganya si Agus nih ya, entah cucu-cucunya, cicit-cicitnya, bisa lah dikenalin sama anak-anaknya Agus bilang kayak gini. Nah inilah foto patung monumen kakekmu dulu. Ya. Buyutmu dulu yang menjadi tumbal negara Indonesia diundang ke Istana Negara sama Bapak Prabowo dulu. Nah, jadi ada kebanggaan Iya. tersendiri juga untuk keluarganya ya Bapak ya. Jadi tolong admin Gerindra ya dikonfirmasi buat tumbal proyek yang mana nih Bapak Agus. Ini anehnya si Novi, ini udah tahu uang itu masuk ke rekening si Agus. Ngapain lah kau tarik ke yayasan kamu? Iya, Aneh, itu kan ada hak penyelewengan, dia. Pak. Mau diapain kan? Ada Toh kan belum penyelewengan. habis dia. Yang ditransferkannya Iya. untuk bantu awaknya itu kan kalau wajar-wajar Bukan saja. itu peruntukan. Jadi ngapain kau tarik lagi? Hmm. Toh itu kan masih banyak, kan masih bisa dia berobat. Gara-gara kalian yang sibuk, maka dia
nggak bisa berobat, ada aja. Sebenarnya mempermasalah ini yang rumit sampai sekarang kan kalian. Coba kalian kasih aja uangnya sama dia, udah Ya. hilang masalah ini. Ribet kali. Macam kalian aja yang tontonan di sini, capek aku nengok kalian asik seleweran aja di beranda TikTok ini. Ya. Udah kasihkan aja Mbak, kasihkan aja sama dia, balikkan, udah habis itu terserah dia, itu hak dia kok. Kok sibuk kali. Intinya Mbak niat hati mulia udah bantu dia, udah otomatis dia juga kan berobat dari Nggak bisa. uang itu, udah. Bukan. Udahlah, ngapain lah ego-ego yang dibawa seolah pahlawan apa gini-gini, nggak usah. Biarkan aja Mbak, kasihkan aja sama dia, udah. Ya. Ribet kali soalnya aku tengok nih. Jadi permasalahan yang terjadi bukan untuk berobat kemarin, karena waktu dana itu masuk yang disayangkan itu dia berobat pakai BPJS begitu ya, dan pengobatannya itu, sedangkan uang dari donasi itu dipakai untuk ada itu kesana kesini transferan gitu ya. Nah itu diambil alih oleh Tenopi, bukan diambil tapi diamankan dulu begitu ya, karena takutnya nanti habis pengobatan tidak jadi, dana sudah habis begitu. Ya, karena kemarin donasi dibuka itu untuk pengobatan. Takutnya nanti kan ada itu ya transferan-transferan yang mencurigakan begitu. Yang dimana kalau sebenarnya pada saat itu Agus ini seimbang ya, selain transferan ke sana ke sini ada juga transferan ke rumah sakit untuk pengobatan, mungkin itu akan mengimbangi begitu. Tapi ini transferan ke sana kemari, sedangkan pengobatan menggunakan BPJS. Itu masalahnya gitu, sehingga takutnya nanti sekali lagi Tenopi itu mengamankan. Jadi uangnya juga sekarang bukan milik Tenopi, bukan, tapi sekarang milik donatur, karena donatur menyumbangkan untuk pengobatan mata. Jadi sebenarnya yang butuh sekarang siapa? Kan Agus. Simpel aja, Agus minta maaf, cabut laporan, udah saya mau berobat. Nah berobat dulu, total kesana kemari berobat begitu kan. Nah kalau sudah berobat, berapa sisanya? Udah dikembalikan, udah selesai sesimpel itu sebenarnya. Tapi ya udah, sekarang saya sih berharap mudah-mudahan lama lah gitu ya, mudah lama sehingga apa yang menjadi tujuanmu untuk sembuh itu udah nggak kamu miliki sekarang ya. Kita lanjutin sebentar. Om Bayam yang akhir-akhir ini setelah mengundurkan diri sudah menjadi devil. Pengaruh negatif ya dari salah pergaulan Om Bayam kini sudah nyinyir. Terakhir saya lihat dia komen di salah satu PT dengan mengatakan bahwa kemarin yang dia lakukan oleh Novi itu cuman Prabono, alias pengacara yang membantu sebuah kasus tetapi tidak dibayar. Yang saya curigai ya, dan menjadi pertanyaan saya, kenapa masalah Gary itu mahasiswa ya, itu baru keluar ketika Om Bayam ini mengundurkan diri. Jadi di sini saya bisa ambil kesimpulan dan saya analisa, Om Bayam ini banyak keluarkan rahasia-rahasia dari Tenovi dan timnya. Buat Om Bayam ya, kamu jangan bangga kalau kamu bilang dirimu itu menjadi kuasa hukum Novi terus tidak dibayar ya, ikhlas dan segala macam. Dan saya kasih mengerti kalian netizen yang ada di sini yang menonton video saya ya. Pertanyaan saya, apakah kalian mengenal Om Bayam sebelum Om Bayam ini bersama Novi? Sebelumnya Novi dibully oleh netizen karena beberapa netizen kecewa karena kenapa Novi mau berdamai. Setelah saya analisa, ini masalahnya ini semua karena si Om Bayam, tetapi Novi masih menjaga dan tidak mau menyebutkan bahwa otak dari semua kekisruhan masalah draft ini adalah Om Bayam. Sedangkan si Novi sendiri tidak enak menegur dan tidak enak untuk tidak datang. Saat ini Om Bayam juga ikut dibully netizen, dibilang sengkuni, dibilang ular dan lain-lain. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Nah itu sih ya, kalau memang Om Bayam ya berperangai baik gitu kan, ya seharusnya sih tidak boleh membuka aib gitu ya, rahasia klien terutama. Tapi itulah yang terjadi, kita tidak tahu ada apa di balik semua ini, dan sebelumnya itu kenapa sebegitu FA-nya sebegitu ngotot begitu. Karena saya sih dari dulu curiga, di video saya sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa ada video yang mencurigai itu begitu, sehingga saya juga buatkan video itu ya, dan ternyata kesininya benar kecurigaan saya sama video itu begitu. Karena apa yang terjadi salah satunya itu tadi gitu, kalau tiba-tiba ada perdamaian perdamaian di sini, sedangkan di sana
dilakukan polling untuk bagaimana status keuangan itu begitu, sehingga banyak donatur yang setuju untuk diperuntukkan untuk yang lain, sedangkan harus ada perdamaian. Itu masalah yang kemarin gitu ya. Tapi kita sudah tahu sih ya, yang baik akan berteman dengan yang baik, yang buruk akan bergaul dengan yang buruk, begitu sudah clear. Kita lanjutin sebentar. Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras, saya kasih 3 miliar. Kita nantang balik Pak. Bapak berani nggak nyiram Bapak mata Bapak, kita kasih 5M. Kita masyarakat Indonesia siap donasi 5M. 1M buat beli air keras, 4M buat pembuatan Bapak. Berani nggak? Berani nggak? Dari awal Novi itu mementingkan kesehatan Agus. Bapak dapat informasi dari mana? Saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia. Wih, ngeri kali nih Alvin Lim, ya kan? Dengan petentang-petentang, saya punya mobil, harganya kurang lebih 3M. Saya kasih ke orang itu dengan lagaknya menantang. Berani nggak menyiram matanya dua-duanya pakai air keras, aku kasih tuh mobil. Biar apa Alvin Lim, hah? Biar dibilang, Alvin Lim orang kaya, setuju, orang setuju. hebat, selalu menjadi pahlawan gitu. Setuju. Alvin Lim, kalau kamu punya 3M dan kamu merasa tergerak, ya kan? Kamu kan orang berpendidikan. Kalau memang ikhlas, langsung aja kasih ke Agus. Ya, kasih aja tuh 3M. Terus sekalian tanggung 7 turunannya Agus. Gak usah petentang-petentang di publik, nantang sana, nantang sini. Biar apa? Hah? Gak usah lah merasa sok paling benar, sok paling suci. Ya, setiap manusia pasti memiliki dosa. Beberapa kali kasus apa dia selalu nimbrung, selalu membesar-besarkan. Bahkan sempat juga bentak-bentak aparat kepolisian. Mau lepas itu salah atau benar, tapi setidaknya etikanya dipakai, bukan dibentak-bentak di tempat umum. Gak usah merasa paling hebat, gak usah merasa paling kuat. Alvin Lim, ya bayangin, amin ya. Seandainya ada amin. orang yang lebih kaya bilang, lu gua tantang, gua kasih 10M kalau lu berani siram air keras. Berani nggak lu? Gak bakal berani. Ya, setuju. Ya, gak usah lah koar-koar, gak usah pansos-pansos Alvin Lim. Ya, cukup banyak doa biar cepat sembuh Alvin Lim. Oke? Gini, gue gak ngerti deh. Ini kan sebenarnya simpel ya. Si Agus disiram air keras sama bawahannya. Terus habis itu Teh Novi karena kasihan, dia akhirnya minta tolong beberapa orang, salah satunya Densu, untuk menggalang donasi. Terus masuklah si Agus ke podcastnya Densu, kekumpul lah donasi. Nah ternyata si Agus malah berobatnya pakai BPJS, ya kan? Uang donasinya malah digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Donasi tidak digunakan sesuai peruntukannya, itu kan salah. Makanya akhirnya si Tenovi, karena dia ngerasa bertanggung jawab, dia yang menggalang donasi sama si Densu, mau mengamankan uang itu. Nah, yang gue nggak ngerti, ini ada beberapa oknum ya, ada pengacara yang gondrong, itu ngeributin apa sih? Orang donasi buat dia berobat, ternyata duitnya nggak dipakai untuk berobat, ya udah balikin, bikin donasi lagi aja. Yuk donasi untuk Agus bayarin utang Wawa, kita lihat ada yang mau kasih nggak? Yuk donasi untuk keseharian Agus di Aceh, kita lihat ada yang donasi nggak? Yuk donasi uang untuk terserah Agus lah dipakai buat apa? Ya kita lihat. Yuk donasi karena Agus sedih banget. Ya kita lihat ada yang mau donasi nggak? Terus habis itu sekarang juga ada Pak Alvin cuk ikut-ikutan marah-marah. Pak, pertama jangan marah-marah Pak, belum ada yang marahin Bapak jangan marah dulu. Sama yang kedua, urusannya apa? Terus Bapak malah ngomong, saya tantang Novi sama Densu, saya punya mobil 3M, saya kasih mereka kalau mereka berani siram matanya sendiri. Ya Tuhan Pak, dikasih 10M juga orang gak bakal mau nyiram matanya pakai air keras. Lagian ngapain nantangin mereka gitu kan? Yang nyiram Agus kan bukan Novi sama Densu Pak. Lagian yang kedua, kalau Bapak punya mobil 3M, jangan kasih ke Novi sama Densu, kasih ke Agus Pak. Yang butuhkan dia. Itu mobil Bapak jual, duitnya duit Bapak. Habis itu duit Bapak kasih ke Agus. Nah, jadi duit Agus. Lah, ini kan duit donatur. Donatur tadinya buat kesehatan, buat pengobatan. Nggak taunya dipakai bukan buat pengobatan. Sama yang kedua, kalau Bapak emang punya uang 3M, pasang behel, Pak. Coba pakein behel tuh, Pak. Giginya agak jelek itu. Behel nggak mahal kok. Kemarin Damon Clear berapa tuh? Cuma 30 jutaan kalau nggak salah. Sama yang kedua, gini loh, Pak. Nggak usah sombong punya mobil 3M. Koleksi sepatu emak saya lebih daripada 3M, Pak. Lebih mahal daripada mobil Bapak. Tapi kalau emak saya ngasih saya duit, Gustaf, nih duit buat kuliah ya.
Iya mama, ternyata saya dapat beasiswa. Terus habis itu saya bayar kuliahnya pakai beasiswa. Terus duit emak saya saya pakai buat hal-hal lain. Emak saya kalau tahu, ya marah lah pak. Dia bakal bilang, kampret, ngomong kalau lu ada beasiswa, sini balikin duit gua sekarang. Ini bukan masalah sombong-sombongan siapa lebih kaya, siapa punya link pak. Bapak katanya anaknya 9 naga, ada kenalan di rumah sakit gini-gini. Ya udah monggo ditolong Agus ya pak. Gak usah marah-marah di video depan wartawan. Kalau Teh Novi sama Densu anaknya 9 pandri apa 9 sustra atau 9 dokter juga pasti mereka udah langsung bantu pak. Bapak kan lebih tuh 9 naga, ya udah langsung bawa aja ke rumah sakit yang link bapak yang katanya nggak bayar itu gitu loh. Kalau bapak langsung Amin lakuin ya. itu jatuhnya Amin, bapak orang amin. baik. Terima kasih pak. Satu Indonesia berterima kasih sama bapak nih soalnya akhirnya kasus aku sedih bahkan jadi kelar lah pak. Orang-orang soalnya udah pada enek pak sama kasus ini pak, sama kasus ini sama kasus Fadel juga tuh. Coba ya kan kita Ya, ngomongin kasus setuju. ini ya kan. Agus jadi dari Agus Setuju. sedih jadi Agus seneng gitu ya kan. Betul. Tapi takutnya nih pak kalau misalnya bapak cuman keluar doang ada link gini segala macam tapi gak dilakuin terus malah ngeributin si Novi sama Densu yang padahal cuma ngejagain duit orang nih pak. Takutnya nih setuju. pak sama orang lain ya bukan sama saya nih pak. Takutnya orang-orang lain orang-orang tuh mikirnya bapak cuma cari perhatian doang Ya, gitu. Bukan sekali lagi bukan saya sih nggak pernah ngomong kayak gitu. Tapi maksudnya orang lain orang-orang takutnya punya pemikiran kayak gitu pak. itu orang-orang bukan saya pak. Jadi kalau marah jangan sama saya pak. Jadi segitu video Sobatron ya. Semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan kasus Agus ini. Saya berharap udah biar tidak selesai-selesai lah gitu kan maunya Agus begitu. Karena apa yang menjadi harapannya Agus tujuannya itu pengobatan udah nggak dimiliki sekarang ya. Tujuannya sekarang untuk ketenaran. Jadi sebatas mana sih orang tenar tanpa prestasi hanya sensasi kan tidak akan lama sebenarnya. Orang tenar itu artinya tenar itu yang punya prestasi bukan yang sensasi begitu. Tapi kita lihat sajalah nanti ujungnya kayak gimana ya. Segitu saja Sobatron ya. Jaga persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.